siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir pada webinar yang luar biasa di siang hari ini, yaitu webinar tentang strategi sukses meraih beasiswa LPDP 2023, baik di dalam maupun luar negeri. Oke, baik teman-teman semuanya, tidak usah panjang lebar. Sekarang kita akan masuk ke opening speech dari Profesor Dr. Haji Muhammad Ainin MPD sebagai Ketua 1 PPIK-UM. Pada Profesor Ainin, waktu dan layar saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, semoga rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, dan salam sehat semuanya. Marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas rahmat, karunia, taufik, ridhonya, dan hidayahnya, sehingga kita pada siang hari ini dapat bertatap maya dalam kegiatan webinar studi lanjut dengan topik yang keren ya, strategi sukses meraih beasiswa LPDP tahun 2023 baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Memang salah satu variabel atau faktor yang menentukan keberhasilan belajar adalah biaya. Sementara itu studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi sebagai titik tolak, sebagai wahana, sebagai satu proses untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks ini pemerintah sadar akan hal ini. Oleh karena itu pemerintah memberikan solusi untuk anak-anak yang berprestasi mengalami hambatan dalam pembiayaan pendidikan yang diantaranya melalui LPDP. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar dengan topik strategi sukses meraih beasiswa LPDP tahun 2023 di dalam dan di luar negeri secara resmi kami nyatakan dibuka. Selamat berwebinar, semoga Allah Ta'ala memudahkan urusan kita dan meridhai usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman semuanya, langsung aja kita akan memulai acara yang luar biasa ini. Oke, kepada Mbak Yerita Nuriana SPD MA, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya izin share screen dulu ya. Oke, presentasi saya hari ini akan saya bagi ke dalam 3 tema. Ini untuk mendaftar untuk LPDP, karena teman-teman di sini kan mengikuti acara ini dengan harapan ingin mengetahui apa sih kiat-kiat yang harus dilakukan supaya bisa lolos daftar LPDP ini. Yang pertama, tentu saja daftar dulu ya. Keywords-nya itu ada di kata apply. Apply-nya tersebut daftar. Kalau kita daftar, memang tidak 100% keterima, tapi chance-nya kan 50%. 50% keterima, 50% tidak keterima. Setelah daftar, persiapkan semuanya jauh-jauh hari. Jadi saya secara pribadi itu mempersiapkan semua dokumen dan semua persyaratan itu setidaknya 6 bulan. Yang ketiga, bahasa Inggris ya, mau ke dalam negeri, mau ke luar negeri, bahasa Inggris ini diperlukan. Yang keempat, pelajari skema beasiswa LPDP ini secara teliti, secara thoroughly, jadi secara benar-benar mendalam gitu. Saya sering dapat pertanyaan kayak, Kak ini boleh nggak, Kak ini boleh nggak, kalau dokumennya seperti ini Kak. Padahal itu semua sebenarnya sudah disediakan secara gamblang, sudah dijelaskan di manual guide yang ada di websitenya LPDP. Kemudian pemantapan di EC ya, khususnya di rencana studi dan rencana kontribusi, karena ini nanti most likely biasanya yang akan ditanyakan di interview. Pasti interviewernya itu ingin mengerti dan ingin verifikasi apakah ini masih konsisten esai yang ditulis dengan apa yang disampaikan ketika interview, terutama di rencana studi dan rencana kontribusi. Seperti misalnya, kenapa memilih jurusan ini, kenapa harus ke kampus ini, kenapa ke negara ini. Untuk studying at the UK atau ketika
melanjutkan studi di UK, ada dua hal yang ingin saya highlight di sini, yaitu academic culture dan social and daily life. Dalam hal academic culture, kelas-kelas kita itu mostly full lecture itu jadi dosen datang kemudian presentasi. Jadi sebelum kita masuk kelas, kita itu udah dikasih textbook dan reading package gitu, dan itu sudah dibagi-bagi. Misalnya untuk pertemuan pertama membaca artikel 1, 2, 3, pertemuan kedua membaca jurnal ini, itu semua sudah diberikan. Dan memang kalau tidak membaca akan kehilangan arah di kelas. Plagiarisme di UK, apalagi di luar negeri, itu dianggap sebagai kesalahan yang sangat serius yang bisa mengakibatkan kita untuk dikeluarkan dari kampus, dan kalau tingkat seriusnya yang serius banget itu bisa sampai di blacklist. Kalau untuk social and daily life, siap-siap untuk winter itu tidak semenyenangkan ketika dibayangkan, karena ternyata ketika dialami sendiri dingin, dan sebagai orang dari tropical country seperti Indonesia, kita harus siap-siap dengan vitamin D karena kita terbiasa dengan banyak matahari di sini ya. Di sana waktu winter itu minim matahari. Setelah selesai kuliah, apa yang dilakukan? Kembali ke Indonesia sesuai dengan perjanjian dengan LPDP ya, harus kembali ke Indonesia. Kemudian saya mengajar di lembaga bahasa di sebuah universitas swasta di Malang. Kemudian saya mencoba menggali potensi saya itu apa ya. Kita akan masuk ke pemateri kedua yang tidak kalah luar biasa juga. Ini juga dari FTUM. Baik, kepada Mbak Esti Merindasari, waktu dan layar saya persilakan. Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk bisa sharing dengan beberapa narasumber yang hebat dan teman-teman yang memiliki minat yang tinggi dan keinginan yang tinggi untuk melanjutkan studi beasiswa baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan LPDP gitu ya. Terima kasih ya semuanya. Di sini saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman gitu ya, ketika saya waktu itu diberikan kesempatan untuk melanjutkan studi di Universitas Indonesia dengan pembiayaan dari beasiswa LPDP. Pada saat itu saya mengambil beasiswa dalam negeri ya, teman-teman semua. Nah, di sini saya mengambil satu quote menarik gitu ya, yang relate dengan kesiapan kita untuk mengambil beasiswa LPDP. Nah, if you fail to plan, you are planning to fail gitu. Nah, ini relate banget dengan apa saja yang sudah kita persiapkan, kemudian bagaimana kita melakukan persiapan itu, kemudian plan-plan kita ke depannya seperti apa gitu. Nah, di sini saya mengambil sedikit untuk proses seleksi LPDP di tahap pertama ini. Di sini yang mau saya point out itu adalah waktu. Waktu itu sangat penting dan sangat berharga untuk kesiapan kita gitu ya. Ini saya list out beberapa dokumen. Yang pertama itu adalah biodata diri yang nanti akan diisikan di portal LPDP ketika kita apply. Kemudian ada KTP, ada ijazah transkrip. Kemudian ada sertifikat bahasa asing yang masih berlaku. Yang sangat penting di sini adalah IC gitu ya. Ada komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi dan rencana kontribusi di Indonesia. Dan jangan lupa di situ sudah ditentukan ukuran untuk katanya itu harus berapa. Di sini ada range 1.500 sampai 2.000. Jadi kalau lebih sedikit pun itu sudah nggak bisa gitu ya. Point out lain adalah aktivitas di luar dokumen tersebut. Apa saja sih yang harus kita siapkan gitu, yang harus kita plan, dan kita harus punya paling nggak kita punya gambarannya seperti apa gitu. Semisal yang pertama survei kampus. Survei kampus ini kita nggak bisa mendadak teman-teman. Jadi baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, kita harus tahu tujuan kita itu mau mengambil kampus apa yang sesuai dengan program studi atau peminatan kita. Meskipun kita bisa ya memilih kampus di luar program studi sebelumnya gitu. Kemudian, nah ini yang juga tidak kalah penting itu adalah persiapan finansial. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena balik lagi ke pengalaman saya sendiri, untuk mengambil course itu juga tidak
tidak gratis ya teman-teman gitu. Untuk ngambil tes TOEFL itu juga ada biayanya. Itu pun kalau misalkan kita sekali tes udah langsung berhasil mendapatkan skor TOEFL yang kita harapkan gitu, sesuai dengan persyaratan LPDP. Tapi kalau misalkan fail, plan selanjutnya seperti apa gitu. Kita harus mempersiapkan biaya tersebut. Nah, kemudian waktu kapan kita akan cek kesiapan atau finalisasi, di mana paling lambat itu H-1 minggu. Jadi jangan sampai itu 1 jam sebelum submit itu ya, itu 1 jam sebelum submit baru cek IC dan lain sebagainya. Itu harus proses yang sudah diselesaikan gitu. Nah, di sini teman-teman wajib banget menurut saya itu follow account Instagram LPDP-RI dan website yang bisa teman-teman akses ya untuk melihat perkembangan update atau panduan beasiswa LPDP, karena udah banyak banget ya program-program beasiswa LPDP sekarang gitu yang bisa mengakomodir teman-teman semua dari berbagai kalangan. Nah, di sini teman-teman bisa update informasi, misalkan kayak biasanya di Instagram ini tuh ada jadwal untuk sosialisasi beasiswa masing-masing program beasiswa gitu. Untuk yang terakhir ini kami akan mempersilahkan kepada Dr. Diah Werdiningsih MPD. Beliau ini sebagai penjaga gawangnya. Nah, ini penjaganya LPDP, beliau akan bercerita tentang kenapa si A, si B ini kok bisa lolos, sedangkan si C ini kok nggak bisa lolos. Baik, terima kasih Mas Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini beberapa hal barangkali bisa bermanfaat untuk adik-adik semua mengenai persiapan seleksi substansi beasiswa LPDP. Saya fokus ke seleksi substansi karena reviewer itu fokusnya di proses seleksi substansi. Kalau yang lain-lain tadi sudah disampaikan oleh Mbak Yerita dan Mbak Esti, bagaimana pendaftaran dan sebagainya. Tahapan seleksi tadi sudah disampaikan, ada seleksi administrasi, kemudian tahap kedua seleksi tes bakat skolastik, dan tahap ketiga ini seleksi substansi. Nah, ada dua yang jadi fokus ya untuk penilaian. Itu yang pertama, kompetensi kekuatan dalam rencana studi dan rencana pengabdian. Ini ada 1, 2, 3 yang dibahas ya, tentang pola pikir strategis, rencana eksekusi, pencapaian tujuannya seperti apa. Dari depan Anda akan ditanya apa visi Anda untuk Indonesia ke depan dan sebagainya. Kemudian kekuatan rencana studi. Nah, ini tadi Mbak Esti juga menjelaskan, ini sangat penting, akan menunjukkan kesiapan Anda ya. Kekuatan rencana studi ini, kemudian kekuatan rencana pengabdian. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kompetensi kepemimpinan. Nah, ini ada 4 hal yang digali, yaitu tentang resiliensi, orientasi berprestasi, kepercayaan diri, dan kemampuan problem solving atau pemecahan masalah. Kemudian bagaimana persiapan kita? Jadi di sini perlu disiapkan apa yang harus disampaikan sesuai dengan panduan. Lalu karena jumlah halamannya itu sangat terbatas, maka kita harus bisa menyampaikan kata-kata kunci ya, yang mudah ditengarai oleh reviewer, bahwa butir-butir yang seharusnya disampaikan itu telah tersampaikan di dalam isi tersebut. Sebagai ucapan terima kasih yang sangat membanggakan, yang tulus dari KUM, kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dalam tugas sertifikat. Mohon diterima dengan baik. Terima kasih sekali lagi sudah hadir pada webinar di sore hari ini. Semoga bermanfaat. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf jika ada kurang salahnya. See you on top. Semoga semuanya sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.